Terima kasih Anda masih bersama saya, Abraham Silaban, di iNews Prime. Pemirsa, Lingkaran Survei Indonesia menyebut Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai bakal calon presiden yang potensial untuk lolos ke putaran kedua Pilpres 2024. Elektabilitas Prabowo menyentuh angka 33,9%, Ganjar Pranowo di 31%, dan Anies Baswedan di 20,8% dalam survei terbaru. Lembaga Survei Lingkaran Survei Indonesia, Denny JA, merilis survei elektabilitas calon presiden pertama yang lolos ke putaran kedua Pilpres 2024. Survei digelar pada periode 3-14 Mei 2023 di 34 provinsi seluruh Indonesia. Hasilnya, Prabowo Subianto unggul dengan 33,9%, di atas Ganjar yang meraih 31,9% dan Anies Baswedan 20,8%. Peneliti LSI menyebutkan ada sejumlah alasan Prabowo Subianto unggul dalam survei LSI. Di antaranya, mayoritas pemilih menginginkan sosok capres yang kepemimpinannya kuat dan mampu menumbuhkan ekonomi pasca pandemi. Selain itu, pengalaman di pemilu 2014 dan 2019 yang diikuti Prabowo dan pengalaman di pemerintahan Jokowi kali ini memperkuat image Prabowo sebagai sosok yang lengkap. Sementara survei LSI Denny JA juga menyatakan ini merupakan pertama kalinya dalam 1 tahun dukungan ke Ganjar menurun. LSI mengungkapkan hasil riset 3 alasan dukungan Ganjar menurun. Salah satunya batalnya Piala Dunia Usia 20 di Indonesia. Dalam survei LSI kali ini, elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi yang paling rendah dibandingkan Prabowo dan Ganjar. Bahkan dalam setahun terakhir, elektabilitas Anies terbilang stagnan dibandingkan kedua pesaing utamanya. Namun berkaca pada Pilgub DKI 2017, LSI menyebut Anies dapat menjadi underdog dan kuda hitam dalam Pilpres 2024 yang tinggal 9 bulan lagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas hasil survei tersebut terkait dengan elektabilitas calon presiden, kami sudah bergabung bersama dengan Aji Alfarabi selaku Direktur Lingkaran Survei Indonesia Denny JA. Selamat malam, Bung Aji. Selamat malam, Mas Abraham. Iya, Bung Aji, pertanyaan pertama saya tentu saja kaitannya dengan metodologi nih, karena banyak pihak yang pada akhirnya akan mengarah ke sana. Margin of error-nya berapa? Populasi sampelnya dan kemudian periodisasinya. Ya, terima kasih Mas Abraham. Jadi memang dalam setahun terakhir kami di LSI Denny JA melakukan survei secara rutin ya, secara periodik kurang lebih setiap 3 bulan ya, sejak tahun 2022. Dan metodologinya sebetulnya kurang lebih sama ya. Kita selalu mengambil kurang lebih 1.200 responden ya setiap survei nasional yang kita lakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan estimasi 1.200 responden, berarti margin of error-nya kurang lebih sekitar 2,9%. Oke. Nah, jadi ini survei yang kita adakan secara tatap muka ya, jadi face to face interview, bukan survei by phone atau polling lewat SMS dan lain-lain, tapi ini survei tatap muka ya. Jadi kami meyakini bahwa survei ini memang secara akurasi datanya bisa lebih dipertanggungjawabkan karena kami melakukan survei langsung tatap muka ke pemilih ya di seluruh Indonesia. Oke, jika demikian apa faktor yang membuat Prabowo Subianto unggul di atas 2 kandidat lainnya? Karena kita melihat tren di antara masing-masing lembaga survei nampaknya berbeda. Iya, sebetulnya kalau kita lihat ya dalam sebulan terakhir ya, tren penurunan Pak Ganjar sebagai capres sebetulnya sudah kelihatan ya di beberapa lembaga survei yang lainnya ya, apalagi pasca batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 ya. Nah, namun memang angkanya sedikit berbeda dan kita lihat juga sebetulnya tren kenaikan Prabowo juga sudah terbaca ya kurang lebih sebulan yang lalu ya. Nah, namun di kita memang kita hanya mengadakan survei lapangan ya, face to face interview, sehingga periodenya memang agak lebih lama ya. Survei terakhir kita di Januari 2023 ya. Memang saat itu Pak Ganjar elektabilitasnya berada pada posisi puncak ya. Karena dari banding tahun lalu ya di 2022 tren Pak Ganjar selalu naik ya dari
survei yang kita lakukan. Kemudian di Mei trennya turun ya, dari 37 di Januari 2023 turun di angka kurang lebih 31,9% di bulan Mei 2023 ya. Prabowo sebaliknya ya mengalami rebound ya, karena dibanding survei kita di bulan Mei 2022 sebetulnya tren Prabowo terus turun ya dari serial survei yang kita lakukan. Tapi di Mei mengalami kenaikan. Nah, kita lihat sebetulnya ada alasan yang kemudian saling terkait ya antara kedua capres ini. Yang pertama kalau kita lihat dari sisi Prabowo, ada 4 alasan yang kita temukan ya. Sebetulnya ada beberapa alasan yang lain, tapi kita temukan 4 alasan ini sebagai alasan yang paling kuat ya, yang menyebabkan elektabilitas Prabowo kemudian naik. Yang pertama adalah keinginan publik ya secara mayoritas yang ingin pemimpin atau capres di 2024 adalah sosok yang strong leader ya, pemimpin yang kuat yang mampu tumbuhkan ekonomi ya. Hal ini sebetulnya bisa kita pahami memang psikologis publiknya mengapa kemudian semakin tinggi keinginan untuk strong leader yang mampu tumbuhkan ekonomi, karena memang pandemi COVID-19 selama kurang lebih 3 tahun ya, ini membuat kondisi ekonomi publik dirasa semakin sulit, sehingga butuh sosok yang lebih kuat yang bisa tumbuhkan ekonomi. Yang kedua adalah kita melihat ada kaitan antara turunnya suara Pak Ganjar ya, atau elektabilitas Pak Ganjar dengan naiknya suara Pak Prabowo ya. Dalam data yang kita temukan memang penurunan suara dukungan Pak Ganjar itu lebih banyak pemilih yang lari ke Prabowo dibanding ke Pak Anies ya. Memang di sini poinnya ya. Jadi ada sebagian pemilih yang lari dari Pak Ganjar kemudian cenderung lari ke Pak Prabowo ya, karena memang kita melihat karakter Prabowo yang kemudian lebih di tengah. Ini yang kemudian membuat pemilih Ganjar lebih nyaman ya untuk memindahkan dukungan ke Pak Prabowo dibanding ke Pak Anies. Ada 2 alasan yang lain ya. Bisa disederhanakan 2 alasan yang lain? Karena saya akan bergerak pertanyaan berikutnya. 2 alasan yang lain, yang ketiga adalah kita tahu 2 kali ya Pak Prabowo menjadi capres 2014-2019. Salah satu isu yang melemahkan beliau adalah beliau dianggap sebagai capres yang tidak punya kemampuan teknis mengelola pemerintahan. Namun saat ini setelah masuk sebagai menteri di kabinet Jokowi, ya image itu mampu dihilangkan ya. Jadi dari tokoh yang outsider di pemilu 2014 dan pemilu 2019, sekarang Prabowo dikenal sebagai tokoh yang datang dari dalam ya, tokoh insider yang punya pengalaman untuk mengelola pemerintahan. Jadi ini juga memperkuat image dia sebagai capres ya. Jika demikian Bung Aji, artinya faktor figur menjadi penentu dalam hal ini, mengingat bahwa tarik-menarik antara partai politik saat ini belum jelas arahnya kemana, siapa yang akan dipasangkan dengan siapa dan lain sebagainya, begitu ya? Iya betul, jadi kalau kita lihat memang kalau dalam penentuan capres ya, artinya figur menjadi penting ya. Elektabilitas capres menjadi hal yang paling penting dilihat ya oleh partai politik. Kalau cawapres memang tentunya bukan hanya faktor elektabilitas ya. Kita lihat dalam tren realitas politik kita, penentuan cawapres itu kan bukan hanya karena elektabilitasnya ya, tapi juga ada pertimbangan yang lain yang tentunya itu merupakan keputusan yang biasanya diambil oleh para elit politik ya, para partai politik yang kemudian berkoalisi. Jadi faktor figur menjadi penting. Jadi ini yang kemudian menarik. Satu poin lagi ingin saya tambahkan ya dari temuan survei kita. Kalau kita lihat dari data yang kita temukan, memang potensi pilpres diselenggarakan atau terjadi dalam 2 putaran sangat besar ya, karena komposisi suara para capres yang tidak terlalu berbeda jauh ya. Di survei kita mereka yang belum memutuskan hanya tersisa 13,4% ya. Kalau kita bagi secara proporsional ya ke semua capres ya, ketiga capres tersebut, maka belum ada satupun capres yang akan melewati 50%, sehingga kemungkinan besar ya pilpres diadakan dalam 2 putaran, dan saat ini kita lihat memang posisi Pak Prabowo unggul dan menjadi capres yang punya potensi untuk lolos ke putaran kedua karena sudah melewati ambang batas minimal ya untuk lolos ke putaran kedua. Bung Aji, ini pertanyaan terakhir. Artinya kemudian faktor cawapres bisa saja menjadi penentu pendongkrak elektabilitas siapapun calon presiden yang nanti akan bersamanya. Prinsipnya begitu ya? Ya tentunya, karena kita lihat kompetisinya akan ketat ya dari 3 capres. Kita lihat selisih antara Pak Prabowo dan
Pak Ganjar kurang lebih sekitar 4-5% ya. Selisih antara Pak Ganjar ke Pak Anies itu kurang lebih 10%. Jadi ini kompetisi yang ketat ya. Tentunya pertimbangan wakil harus ditimbang secara serius oleh partai koalisi maupun capres sendiri ya. Karena cawapres yang kemudian mendampingi capres ini harus dilihat sebagai tokoh yang bisa melengkapi ya capres yang diusung, sehingga itu kemudian menjadi tambahan dan potensi kemenangan bagi para capres tersebut. Terima kasih Bung Aji Al-Farabi, Direktur Lingkaran Survei Indonesia, Denny Jaya, sudah menyampaikan hasil survei yang dirilis pada hari ini kepada saya. Terima kasih. Selamat malam Bung Aji. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Menkominfo Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi BTS yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Kejaksaan Agung kini masih terus menyelidiki kemana saja aliran dana 8 triliun tersebut. Kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Kasus korupsi yang menjerat Menkominfo Johnny G. Plate menghebohkan publik, terutama terkait angka 8 triliun yang dinilai sangat besar. Dugaan kasus korupsi tersebut melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rentang tahun 2020 hingga 2022. Sebelumnya, BPKP menyebutkan kerugian negara yang mencapai 8 triliun berasal dari 3 sumber. Di antaranya, biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembiayaan BTS yang belum terbangun. Lantas, yang jadi pertanyaan saat ini, kemana uang sebesar itu mengalir? Dalam pemeriksaan awal, Kejaksaan Agung belum menjawab secara lugas. Kejagung hanya mengatakan masih akan terus didalami. Terkait dengan aliran dana dan sebagainya, tentu saja saat ini masih kita dalami dan nanti tunggu saja. Makanya kami juga setelah menetapkan tersangka ini, kegiatannya tidak berhenti begitu saja. Kita masih melakukan pengumpulan alat bukti yang lain. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyambut baik rencana Kejaksaan Agung memeriksa aliran dana korupsi pembangunan BTS milik Bakti Kominfo. Surya Paloh bahkan mendorong Kejaksaan Agung membuka aliran dana itu secara transparan. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Angka 8 triliun jelas sangat fantastis. Jika benar semua terbukti, negara diduga mengalami kerugian yang sangat besar atas kasus korupsi terkait pembangunan BTS yang tersebar di berbagai daerah. Publik pun kini berharap kasus ini terbuka selebar-lebarnya, terutama terkait kemana saja aliran dana uang sebesar 8 triliun tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah kasus korupsi dengan jumlah kerugian negara yang sangat besar tercatat pernah diungkap oleh Polri, Kejaksaan Agung maupun KPK. Selain korupsi BTS 4G yang mencapai 8 triliun, juga ada korupsi Asabri 22,7 triliun hingga kasus Surya Darmadi dengan kerugian negara 78 triliun rupiah. Mega korupsi besar-besaran lambat laun mulai terungkap. Sejumlah kasus korupsi dengan jumlah kerugian negara yang sangat besar tercatat pernah diungkap oleh Polri, Kejaksaan Agung maupun KPK. Tak tanggung-tanggung, total kerugian negara yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab nyaris menyaingi dana yang diselewengkan banyak pihak dalam kasus BLBI kala krisis moneter 1998. Adapun korupsi terbesar di Indonesia diantaranya Surya Darmadi yang mencapai 78 triliun rupiah. Bos produsen minyak goreng merek Palma ini terjerat korupsi kegiatan pelaksanaan yang dilakukan PT Duta Palma Group di Indragiri Hulu. Kerugian negara akibat penyalahgunaan izin lokasi dan izin usaha perkebunan.
Sementara kasus korupsi PT Asabri telah menyeret sejumlah nama besar di pasar modal. Skandal korupsi ini merugikan negara 23 triliun rupiah. Korupsi yang terjadi berupa pengaturan transaksi investasi saham dan reksadana yang dilakukan jajaran manajemen PT Asabri dengan pihak swasta. Permasalahan Jiwasraya dimulai dari manipulasi laporan keuangan yang dilakukan lebih dari 1 dekade lalu. Kerugian negara masing-masing 17 triliun rupiah. Skandal mega korupsi pada penjualan kondensat oleh PT TPPI sebesar 37,8 triliun rupiah membuat mantan Kepala BP Migas Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Joko Harsono divonis 12 tahun penjara. Salah satu terdakwa bahkan menyebut ia hanya melaksanakan perintah Yusuf Kala. Terakhir, kasus korupsi yang menjerat Menkominfo Johnny G. Plate menghebohkan publik, terutama terkait angka 8 triliun rupiah yang dinilai sangat besar. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo tunjuk Menko Polhukam Mahfud MD menjadi pelaksana tugas Menkominfo Johnny G. Plate. Presiden menegaskan agar seluruh pihak menghormati proses hukum terkait kasus korupsi yang melibatkan Plate. Sebelum bertolak ke Jepang menghadiri pertemuan bilateral dalam rangkaian KTT G7 maksud kami, Presiden menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD menjabat sebagai PLT Menkominfo menggantikan Johnny Plate. Kejaksaan Agung telah menetapkan Plate sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bakti Kominfo. Politikus Partai Nasdem tersebut menjadi tersangka ke-6 dalam dugaan korupsi pengadaan BTS 4G Bakti Kominfo. Jokowi yakin Kejaksaan Agung bekerja secara profesional dan transparan. Yang jelas Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu. PLT-nya Pak Menko Polhukam. Unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Tuban di depan kantor Bupati Tuban ricuh. Saat lagi kami hadirkan informasi untuk Anda.